Sambil nunggu-nunggu si Mbak Isda Ulfa ini. Assalamualaikum Mbak, gimana liburannya? Iya ya, kata Mbak Rofi. Iya, tapi semangat belajarnya kendor, Miss. Iya bener sih, soalnya terlalu banyak jeda. Itu bisa diiniin. Kasih nyala mikrofonnya. Kalau bagus jaringan bisa juga terbuka kan. Kalau enggak deh. Halo Mbak Tia. Assalamualaikum. Sambil menunggu teman-teman yang masuk, kita mulainya 9:30 ya. Masing-masing mungkin bisa membuka ininya, bacaannya di halaman teks negosiasi di handbooknya itu halaman mana nih tadi halamannya. Halaman 134. Jadi teksnya itu halaman 134. Saya berusaha mengupload bahan saya, tapi ternyata jaringan saya tidak mendukung. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Tia. Jadi sambil menunggu teman-temannya, baca dulu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung aja. Waalaikumsalam Mbak Purwidiansyah. Iya nggak apa-apa, kita sambil nunggu teman-temannya. 9:30 kita mulai. Jadi mbak-mbak yang sudah masuk kelas bisa membuka e-booknya halaman 134, yaitu teks negosiasi. Halo? Suara saya kedengeran nggak? Halo?
Mungkin jaringannya Mbak Tia yang jelek kali ya, suara saya nggak kedengaran. Ya boleh Mbak, off dulu terus nanti masuk lagi. Mau tanya ke Mbak Purwidiansyah, gimana tugasnya udah ini nggak, udah dikumpulin? Oh udah, Mbak Purwidiansyah udah. Liburnya mungkin kelamaan ya, jadi kata Mbak Rofi tadi semangat semangat belajarnya kendor katanya, kebanyakan libur. Oh, nama Mbak Purwidiansyah Rasmi ya? Oh iya, saya baru tahu. Iya, malam Mbak Rahma. Jadi sebaiknya yang belum mengirim tugasnya saya tunggu sampai minggu depan. Kemudian tolong cantumkan nama asli dan nama account yang di kelas Wizik ini. Soalnya saya biasanya bingung, nama yang di kelas Wizik itu berbeda dengan nama aslinya. Jadi saya bisa membedakan, nantinya bisa membedakan, oh ini Mbak yang nama akunnya ini tuh nama lengkapnya gitu. Kalau misalnya udah kirim, bisa aja sih. Kalau Mbak Tia itu kayak Mutia ya, ada Mutia-mutianya itu. Ya nggak sih namanya? Namanya seperti itu. Oh iya benar. Oh Sutia. Kalau Imu Tia itu sama dengan Mbak Tia. Oh iya, bisa diidentifikasi.
dari tadi ini saya usahain buat ngupload materi, tapi jaringan saya tidak mendukung, jadi nggak bisa upload materi. Nah, yang punya ebook tolong ya baca di ini aja, di papan tulisnya, buka halaman 134 mengenai teks negosiasi. Kita mulai saja ya, saya ulang pembukaannya. Udah ada 1, 2, 5 orang. Takutnya kemalaman, mbak-mbaknya pada mau istirahat. Nanti teman-temannya bisa nyusul masuknya. Saya ulangi lagi pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas tentang teks negosiasi. Ada yang familiar nggak sih dengan kata negosiasi itu? Atau ada yang tahu negosiasi itu apa sih? Oh, kata Mbak Tia, tawar. Iya, dari kata nego ya, nego nawar gitu. Ada yang lain? Ada yang mau mengeluarkan pendapatnya? Selain Mbak Tia? Atau jangan-jangan udah pada tidur nih, lemes, kebanyakan libur break Ramadannya, break lebarannya. Oh, kata Mbak Rofi, merundingkan. Iya, bisa jadi. Yang lain, kita ada berenam, Mbak. Satu lagi yang baru masuk, Mbak Wiwin. Ada yang mau mengeluarkan pendapatnya? Waalaikumsalam Mbak Wiwin. Iya, nggak apa-apa. Sinyal saya juga lagi jelek di sini. Nggak bisa upload materi. Nah, udah ada nih Mbak Rofi dan Mbak Tia aktif banget nih. Jadi kata Mbak Tia tadi, negosiasi itu adalah tawar menawar. Ada juga pertimbangan. Mbak Rofi menjawabnya merundingkan atau mencari kesepakatan. Ya, kata-kata yang sudah diutarakan teman-teman kita ini udah bener ya. Jadi secara definisi, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Jadi benar yang dikatakan Mbak Tia dan Mbak Rofi tadi, bahwa di dalam negosiasi itu emang ada pertimbangan, ada yang kata Mbak Tia tadi tawar menawar kan, karena tujuan dari negosiasi itu mencari penyelesaian, membuat pertimbangan agar penyelesaian yang terjadi antara kedua belah pihak itu terpenuhi satu sama lain. Jadi pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan itu dengan cara yang baik tanpa merugikan salah satu pihak.
istilah Inggrisnya ya win-win solution. Jadi antara pihak satu dan pihak lainnya sepakat dan tidak ada yang dirugikan. Nah, dari definisi tadi berarti sebenarnya tuh negosiasi ini tuh erat kaitannya di kehidupan kita. Banyak sebenarnya contoh-contoh yang kita bisa temukan di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya saya ambil contoh ya, misalnya Mbak contohnya apa ya, misalnya kita ke pasar gitu, yang kata Mbak Tia tadi tawar menawar, boleh jadi kita misalnya mau membeli suatu barang dan kita berpikir harganya tuh terlalu mahal buat kita, berusahalah bernego dengan si penjualnya, si laubannya gimana nih bisa di diskon, diberi potongan nggak. Kalau misalnya diskonnya si laubannya sepakat untuk memberi diskon, berarti terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak. Prosesnya itu ya dikatakanlah negosiasi itu. Siapa yang mau ngasih contoh lagi dari mbak-mbak ini? Mbak Isdah, Mbak Purwidiansyah, Mbak Rahma, Mbak Wiwin. Belum ada suaranya dari tadi. Mbak Li, oke Mbak Lia ya. Mbak Lia itu yang mana ya? Banyak teman-temannya masih pada sibuk ya. Oke. Kalau gitu Mbak Rahma hanya bisa nyimak doang. Nah, mbak-mbak yang lain, Mbak Wiwin, Mbak Purwidiansyah, Mbak Isdah, ada yang mau ngasih pendapat atau contoh terkait dengan negosiasi ini? Atau Mbak Tia dan Mbak Rofi ingin memberikan contoh? Kata Mbak Rofi, kenaikan gaji, Miss. Ya, coba ini jelaskan gimana proses negosiasi mengenai kenaikan gaji yang kata Mbak Rofi ini. Contohnya kenaikan gaji. Ya bisa aja sih terjadi perundingan antara majikan, kalau case-nya di mbak-mbak, majikan dengan mbak-mbaknya sendiri. Mbak Tia ngejawabnya banyak banget, contohnya sewa rumah, sewa tanah, sewa kos. Oke, terkait dengan sewa menyewa.
Oke, sudah cukup ya contohnya, berarti sudah paham semua negosiasi modelnya seperti apa. Nah, di dalam textbook ini terkait dengan temanya itu seni bernegosiasi dalam kewirausahaan. Nah, jadi dalam dunia kewirausahaan itu seni bernegosiasi itu memang sangat erat atau selalu digunakan dalam hal tersebut. Misal ketika seseorang ingin membuat usaha, persiapan untuk membuat usaha itu, entah itu surat perizinan, menyewa tempat, hal-hal tersebut itu memang memerlukan ya ini seni bernegosiasi ini. Apa sih ciri-cirinya negosiasi? Sesuai dengan definisinya, negosiasi itu menghasilkan kesepakatan. Jadi negosiasi juga menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Jadi ketika terjadi kesepakatan, kedua belah pihak menyepakati hasil yang telah diputuskan, keputusannya, maka disitulah terjadi terjadi proses negosiasi. Negosiasi juga itu merupakan sarana untuk mencari penyelesaian, atau istilahnya win-win solution. Jadi satu sama lain dapat mendapat enak gitu, posisinya enak satu sama lain. Terus negosiasi mengarah kepada tujuan praktis. Ya, maksudnya di sini negosiasi mengarah ke tujuan praktis. Jadi ketika kita merundingkan mengenai ya sepertinya izin mendirikan usaha atau apapun itu, sewa menyewa, maka ini hal tersebut bertujuan untuk meringkaskan atau menyelesaikan apa ya, kayak semacam tujuan kita, ya menyelesaikan tujuan yang kita mau gitu. Terus negosiasi memprioritaskan kepentingan bersama. Maksud dari kepentingan bersama ini ya kepentingan si pihak yang mau misalnya menyewa tempat dan kepentingan si pemilik tempat. Ada orang kayaknya dia minta. Jadi paham ya semua? Atau mbak-mbaknya udah pada sibuk ya menyimak kan? Tapi oke. Nah, dalam di sini kan ditulis di buku e-booknya itu teks negosiasi. Jadi hal-hal atau pembicaraan atau kata-kata apa saja yang sering muncul di dalam kegiatan bernegosiasi. Di dalam
e-booknya itu ada langkah-langkahnya ternyata. Buka halaman 135. Sebenarnya sih saya lebih enakan kalian yang membaca ini, tapi berhubung koneksi saya yang tidak mendukung, mau mengupload juga sulit, jadi saya bacakan ya. Tujuan langkah-langkah dalam bernegosiasi. Di sini ada 6 langkah-langkahnya, yaitu pertama, menyesuaikan pembicaraan ke arah tujuan praktis. Jadi dalam negosiasi bisa aja nih kita mengungkapkan keinginan kita. Jadi seperti ya mengutarakan apa maksud dan tujuan kita, langsung ke titik permasalahannya. Terus yang kedua itu mengakomodasi butir-butir perbedaan dari kedua belah pihak. Nah, dalam proses negosiasi kita menyebutkan, oh ini nih kayaknya ada yang kita kurang sepakat di bagian yang ini. Kita list yang mana yang tidak sesuai dengan pihak yang satu, dan yang mana hal-hal yang tidak sesuai dengan pihak yang lainnya. Kemudian langkah ketiga itu mengajukan pandangan baru dan mengabaikan pandangan yang sudah ada tanpa memalukan kedua belah pihak. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa maksud dari negosiasi itu kan untuk memperoleh kesepakatan ke arah lebih baik. Jadi di sini tuh semua pihak berusaha untuk memberikan memberikan pemecahan masalah yang menemui jalan buntu gitu, seperti itu. Terus yang keempat adalah mengalokasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya, memprioritaskan dan mengelompokkan saran atau pendapat dari kedua belah pihak. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam bernegosiasi. Di sini sebenarnya banyak teks tentang negosiasi, sebenarnya lebih enak buat dibaca bareng-bareng. Tapi saya coba dulu deh apakah jaringannya memenuhi atau gimana. Kalau memenuhi, saya buka mic-nya satu persatu, kita bahas bareng-bareng. Sepertinya jaringan saya tidak bagus. Kita lanjut. Coba mbak-mbak
membaca halaman 138. Ada teks mengenai karyawan dengan pengusaha. Nah, di situ ada contoh percakapan tentang negosiasi. Judulnya negosiasi antara karyawan dan pengusaha di halaman 138 sampai 139. Kita baca sama-sama dan kita bisa menyimpulkan. Coba mbak-mbak berusaha menyimpulkan hasil negosiasi antara wakil karyawan dengan wakil perusahaan ini. Apakah berjalan baik sesuai dengan prosedur-prosedur yang tadi yang saya sudah jelaskan atau bagaimana. Jadi kita coba baca sekitar 10 menit ya, baca. Terus saya mau coba mbak-mbaknya mengutarakan ininya, kesimpulan terhadap teks mengenai teks tersebut. Oke, udah 10 menit ya. Apa yang bisa ditarik dari teks tersebut? Coba kita jawab pertanyaan yang ada di buku ya. Pertanyaan pertama itu, siapa yang terlibat dalam negosiasi tersebut? Itu udah jelas-jelas, udah kelihatan dalam teksnya ya. Negosiasi itu terjadi antara si karyawan dengan si pemimpinnya. Sepakat? Oke, nggak ada yang perlu didiskusikan. Terus yang kedua, mengapa negosiasi itu dilakukan? Ada yang bisa jawab? Coba yang lainnya. Mengapa negosiasi tersebut terjadi?
Oke, ada lagi yang ingin menjawab? Kata Mbak Tia mencari kesepakatan di tengah-tengah keduanya. Terus kata Mbak Rofi menuntut tentang gaji. Ya, kalau pertanyaannya mengapa negosiasi itu terjadi, Mbak Rofi benar kalau menjawab ya karena adatnya tuntutan gaji oleh karyawan. Oke, jadi itu penyebabnya ya. Adanya tuntutan gaji karyawan ke perusahaan, maka terjadilah negosiasi antara karyawan tersebut dengan pemimpinnya. Terus pertanyaan ketiga, apa maksud karyawan yang diwakili oleh Suparmin, Pak Suparmin itu? Ya, ia menuntut kenaikan gaji karena para buruh atau para pekerja merasa tidak cukup dengan gaji yang sudah diterimanya. Ini ada pertanyaan nih, apa perbedaan antara karyawan dan pengusaha? Coba ada yang bisa jawab? Apa perbedaan karyawan dengan pengusaha? Siapa yang tahu? Kalau misalnya kejadiannya seperti ini, mbak-mbak ini bekerja di suatu perusahaan, anggaplah majikannya sekarang, rumah yang mbak-mbak tinggali ini adalah kantornya mbak-mbak. Di situ siapa yang berperan sebagai pengusaha, siapa yang berperan sebagai karyawan? Kata Mbak Purwidiansyah, karyawan bekerja untuk pengusaha dan pengusaha berhak menggaji karyawannya. Iya, tepat sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Jadi sesuai dengan pendapat dari Mbak Purwidiansyah ini, karyawan ya adalah orang yang bekerja pada pengusaha, sedangkan pengusaha adalah orang yang memberi lapangan kerja ke karyawan tersebut. Nah, atas kerja karyawan itu diberilah upah atau gaji. Jadi kalau posisinya mbak-mbak ini sekarang, berarti karyawannya itu mbak dan pengusahanya itu si majikan ya. Iya, benar sekali Mbak Tini. Oke, udah paham ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah negosiasi antara karyawan dan pengusaha tersebut berhasil? Berhasil ya. Setuju? Karena di akhirnya itu walaupun si karyawan masih berharap bahwa mereka bisa menerima di atas dari 2,6 nilai yang ditawarkan si pengusaha itu, tapi mereka sudah menerima. Saya ulangi, walaupun kayak di dalam dialog itu seolah-olah ada pertentangan bahwa 26 masih belum cukup untuk karyawan tersebut, tapi
karyawan itu sepakat minimal 2,6 yang dijanjikan perusahaan. Kalau boleh si pengusaha itu meminta lebih, berarti dia sepakat ya. Berhasil. Terus nomor 6, kesepakatan apa yang dicapai dalam negosiasi itu? Ada yang bisa mau jawab? Oh, kata Mbak Wiwin berhasil tapi belum maksimal karena masih menunggu keputusan. Ya, jadi proses negosiasinya berarti tujuan yang si karyawan inginkan alhamdulillah tercapai. Tujuannya apa kan? Menuntut kenaikan gaji. Si pemimpin atau pengusaha yang sudah mengamini, oke, kita naikkan tapi sebegini doang. At least tujuannya itu sudah tercapai, walaupun bener yang kata Mbak Wiwin itu belum sempurna karena masih menunggu keputusan. Nah, pertanyaan yang ini ada yang mau jawab yang kesepakatan apa yang dicapai dalam negosiasi itu? Apakah kesepakatan tersebut dicapai dengan mudah atau sebaliknya? Gimana, ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Kesepakatan apa yang dicapai dalam negosiasi dalam teks tersebut? Apakah negosiasinya angel dalam bahasa Jawanya, atau susah, atau mudah? Gimana Mbak? Gimana dari hasil pembacaannya? Jadi hasil dari kata Mbak Rofi, hasilnya ya kesepakatan yang dicapai adalah wakil perusahaan akan mengusulkan kenaikan gaji ke direksi. Iya, benar sekali. Berarti kedua belah pihak sepakat menaikkan gaji karyawan yang nominalnya itu ditentukan si pemilik perusahaan. Nah, Mbak Wiwin mau menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu mudah atau tidak negosiasi dalam teks tersebut. Kata Mbak Wiwin, menurut pendapatnya mudah karena
karyawan cuma berdemonstrasi, tidak sampai mogok kerja. Sebenarnya kalau misalnya karyawan berdemonstrasi secara tidak langsung, para buruh sebenarnya tuh udah berhenti kerja karena dia meninggalkan pekerjaannya untuk berdemo. Kita bisa lihat di televisi, apalagi khas pada Hari Buruh Nasional, ketika kita lihat banyak karyawan yang meliburkan diri. Makanya di tempat kita itu ya hari itu di tanggal merah karena banyak buruh yang demo. Iya, nggak apa-apa Mbak Wiwin. Kita sama-sama belajar. Ada pendapat lain? Mbak Wiwin udah benar karena pendapatnya menurutnya dia mudah. Pendapat yang lain gimana? Susah nggak susah atau tidak negosiasi dalam teks tersebut? Kalau pendapat saya pribadi, menurut saya susah karena terjadi tawar menawar dalam kenaikan gaji tersebut. Pihak perusahaan mencoba memberikan nilai nominal yang yang bisa disanggupi oleh perusahaan, tetapi si perwakilan karyawan itu menolak karena dia beralasan bahwa gaji segitu itu tidak cukup untuk kehidupan di Jakarta. Makanya dia menuntut nilai lebih, gaji lebih. Kemudian terjadi lagi negosiasi untuk dapat win-win solutionnya, karena si pihak perusahaan bisanya membayar dengan nominal segitu, tapi di sisi lain pihak karyawan itu menuntut harus di atas itu, soalnya itu tidak sesuai dengan biaya hidupnya di mereka di Jakarta. Maka terjadilah si pihak perusahaan memberikan kelonggaran untuk menaikkan sedikit budget, menaikkan sedikit upah karyawannya, dan karyawannya pun setuju walaupun itu tidak sepenuhnya. Maksudnya mereka berharap nilai tersebut bisa dinaikkan kembali, begitu ya. Jadi menurut saya sih susah karena perlu beberapa kalimat negosiasi yang digunakan sehingga kesepakatan tersebut tercapai. Kalau mbak yang lain gimana pendapatnya? Kata Mbak Rofi, susah Miss kalau muda itu tanpa negosiasi.
Jadi kata Mbak Gia, susah dan butuh waktu panjang. Betul. Mbak Tia, susah karena perlu adanya alasan yang pas untuk bisa menguatkan untuk minta naik gaji. Ya bener ya, jadi angel dalam bahasanya Mbak. Bener gak aksen saya? Oke, kita lanjut ya. Masih pada semangat kan? Nah, ada pertanyaan lagi nih. Dalam negosiasi ini terdapat dua pihak, ada pihak dari karyawan, ada pihak dari perusahaan. Pada dialog tersebut, kedua belah pihak tersebut bertindak atas nama atau gimana? Ada yang mau menjawab? Jadi wakil dari karyawan dengan wakil dari perusahaan, apakah dia bertindak sebagai bertindak atas nama perwakilan dari masing-masing pihak, atau dia ya nama saya Nur Syamsi, semua ketemu bapak gitu, atau individual. Ini mudah, kita bisa identifikasi dari teksnya. Kata Mbak Rofi, perwakilan kelompok. Iya. Terus atas Mbak Wiwin, iya, berarti paham ya. Mbak ini cepet banget udah paham dengan bacaannya. Bener ya. Siapa yang tahu wakil perusahaan pihak karyawan diwakili oleh siapa, dan pihak perusahaan itu diwakili oleh siapa? Pihak karyawan diwakili oleh kata Mbak Tia, diwakili oleh direktur. Kita lihat ya, dalam teks itu dijelaskan pihak perusahaan diwakili oleh Pak Hadi Winoto sebagai wakil dari perusahaan. Nah, dari karyawan itu diwakili oleh Pak Suparmin yang dipercayai teman-teman lainnya untuk menemui pimpinan. Berarti nggak ada disebutkan di sini dia direksi atau dia apa, cuman wakil perusahaan diwakili oleh Pak Hadi, dan wakil dari perusahaan karyawan itu diwakili oleh Pak Suparmin. Jelas ya? Selanjutnya, nah sebenarnya itu kita bisa mengidentifikasi bahwa di dalam teks ini kita bisa mempelajari, oh ternyata kalimat-kalimat yang biasanya muncul dalam kegiatan negosiasi itu seperti ini. Langsung mengutarakan maksud dan tujuan, seperti ya pihak perusahaan mengatakan bahwa
sebenarnya apa yang karyawan di perusahaan ini melakukan demonstrasi. Dia menjelaskan duduk permasalahannya. Ini loh yang terjadi di si pihak perusahaannya itu mengutarakan apa yang problemnya itu, apa yang terjadi pada karyawan, kenapa bisa sampai terjadi demonstrasi. Dan pihak karyawannya pun menjelaskan langsung duduk perkaranya bahwa terjadi si para karyawan itu menuntut kenaikan gaji, makanya dia melakukan demonstrasi karena mereka menganggap gaji yang mereka terima sekarang itu tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, sesuai dengan ciri-cirinya, berusaha untuk menjelaskan tujuan untuk memperoleh kesepakatan itu. Terus selanjutnya terjadilah perundingan tawar-menawar, kata Mbak Tia tadi. Setelah menjelaskan duduk perkara, si wakil para masing-masing perwakilan menunjukkan pihak maksud dan tujuannya. Kemudian bernegolah karyawan meminta kenaikan gaji sebesar 3 juta, kemudian perusahaan tidak langsung memberikan atau menyetujui hal itu. Ternyata ada proses tawar-menawar. Kita sepakat untuk menaikkan gaji, tapi perusahaan tidak bisa memenuhi sampai 3 juta itu. Kemampuan perusahaan tidak sejauh itu, makanya dia bernegosiasi nominal yang bisa diberikan oleh perusahaan, sehingga terjadilah kesepakatan akhirnya bahwa para karyawan setuju kenaikan upah sebesar 2.600.000. Seperti itu. Setelah terjadi kesepakatan, para kedua belah pihak berpamitan, maka terjadilah proses saling menguntungkan. Nggak ada yang tersakiti akibat kebijakannya, sesuai dengan tujuan negosiasi itu. Nah di sini dalam secara umum kan di dalam, entah itu di dalam teks atau ke dialog, ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah di dalam percakapan negosiasi pun ada bagian seperti itu, ada pembukaan, isi, dan penutup. Marilah coba kita sama-sama ya mengidentifikasi. Di sini ada teks percakapan. Ayo kita sama-sama mengidentifikasi apakah kalimat yang digunakan merupakan kalimat perintah kah, atau mematuhi perintah kah, atau kalimat lainnya. Di sini dijelaskan bahwa dalam
kata-kata atau tuturan yang biasa digunakan dalam negosiasi adalah ada mengucapkan salam dan membalas salam, terus kemudian bertanya dan menjawab atau tidak menjawab, meminta tolong memenuhi atau menolak permintaan, dan menawarkan, menerima atau menolak tawaran, terakhir mengusulkan, menerima atau menolak usulan dan sebagainya. Kita bahas satu-satu ya. Dalam kalimat pertama, selamat sore Pak. Kalimat pertama dan kedua, selamat sore Pak, itu adalah kalimat sapaan permulaan, yaitu mengucapkan salam dan membalas salam. Sepakat ya? Udah jelas banget nih. Terus yang kalimat 4 dan 5, ada yang bisa bantu? Itu masuk dalam apa? Mbak Nining bingung nih. Oke, Mbak Nining bisa coba buka halaman sekarang kita sudah move di halaman 142 dan 143. 142 sampai 140. Ya, sampai teksnya itu selesai. Atau penjelasan saya yang kurang jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Oke, Mbak Rofi katanya 45 itu kalimat bertanya dan menjawab. Kita lihat. Oke. Iya, bisa ya, karena kita bisa identifikasi dengan oh Anda siapa, itu proses bertanya dan menjawabnya. Wakil karyawan pun menjawab, iya saya Suparmin. Wakil karyawan itu mengenalkan nama dan posisinya. Sudah jelas ya. Kemudian untuk 5 dan 6. Kalau dari struktur kalimatnya, kalimat 6 dan 7. Kalau kita bisa mengidentifikasi sesuai dengan tutur-tutur yang biasa digunakan dalam bernegosiasi, berarti 6 dan 7 itu masih tetap sama ya. Sepakat nggak sih 6 dan 7 itu bertanya menjawab? Ya bener ya, Mbak Rofi dan Mbak Nining sepakat. Oke, sepakat ya. Oke Mbak.
Jadi yang sepakat ya. Kalimat selanjutnya kita lihat lagi. Kalimat 8 masih kalimat bertanya. Kalimat 9 itu menurut saya sudah masuk dalam meminta tolong atau memenuhi permintaan. Bagaimana? Sepakat? Sepakat ya? Atau ada pendapat lain? Oke. Nah, kalimat selanjutnya kita lihat. Dia masuk ke dalam kalimat 10 11 itu masuk dalam kalimat masuk meminta tolong dan atau menolak permintaan, karena si orang yang karyawan meminta untuk menaikkan gaji, sedangkan si karyawan menuntut oke, kita tidak bakalan bekerja, dan pihak perusahaan pun begitu mencoba untuk bernegosiasi. Itu tidak boleh segampang itu gitu, tidak bekerja. Jadi menurut saya itu masuk dalam memenuhi atau menolak permintaan. Yang lain gimana? Nah, kalau kalimat yang 12 sama ya, di sini tahap bernegosiasi. Jadi mengutarakan ininya, pendapatnya. Itu kita bisa kategorikan di menawarkan, tawaran. Dia menawarkan, oke, kita mencari jalan tengah. Wakil karyawan 13 itu bertanya lagi, gimana caranya? Berarti di situ dia memakai karakternya tuh tegas dan maksud saya bertanya akan tawaran yang berikan si pekerja tersebut atau perusahaan. Maka terjadi proses
negosiasi, menerima dan menolak tawaran. Proses negosiasi pertama di nomor 14, perusahaan mencoba mengusulkan nominal, tetapi di 15 wakil karyawan berusaha untuk menolak. Jadi terjadi proses menerima dan menolak usulan. Kemudian selanjutnya, negosiasi selanjutnya pun begitu, memberikan usulan kemudian disepakati dengan catatan tambahan. Seperti itu. Mirip-mirip ya. Jadi tidak jauh-jauh dari pembukaannya itu mungkin seperti salam. Terus selanjutnya proses tanya jawab dulu. Kemudian ketika dia mengutarakan ada proses memberi usulan atau tidak, memberi upeti atau tidak, atau hal yang lain seperti itu. Paham ya? Masih semangat gak nih? Oke, alhamdulillah kalau masih semangat. Saya kira udah pada ngantuk nih, udah pada sibuk dengan ininya, urusannya masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Jadi udah paham semua. Di sini sebenarnya banyak contoh-contoh negosiasi. Teks-teks negosiasi yang sebenarnya sih enak kalau mbak-mbak aktif dalam membacanya, jadi bisa tahu semangatnya mbak-mbak dari membaca gitu. Tapi apa daya, jaringan saya tidak mendukung. Bisanya kita lihat di textbook masing-masing. Saya pun begitu membuka textbook saya masing-masing, textbook saya juga. Jadi kalau kita lihat dari contoh-contoh di sini bahwa betul-betul negosiasi itu sangat erat dalam kehidupan sehari-harinya kita. Maka di sini diajarkan, oh ternyata di dalam negosiasi itu ya kita biasanya menggunakan kalimat-kalimat begini, entah itu membujuk, entah itu menjelaskan secara detail kita mau seperti apa, terus berusaha meyakinkan atau berusaha mencari kesempatan yang bagus terhadap partnernya kita. Partnernya di sini bisa jadi partner kehidupan atau partner kerja. Pasti selalu di dalam kehidupan sehari-hari itu kita selalu membutuhkan hal tersebut. Disinilah diajarkan negosiasi itu seperti apa. Di sini pun ada teks negosiasi nih. Coba mbak-mbak baca dari halaman 159 sampai 160, teks negosiasi kesalahpahaman. Jadi ternyata dalam kesalahpahaman pun terjadi nego gitu. Coba mbak-mbaknya membaca dulu sekitar 5 menit, baru kita
saya berikan pertanyaan apa makna dari percakapan tersebut. Oke, baca masing-masing baca halaman 159 dan 160 di e-booknya ya. Walaupun sinyal ngadat, mungkin saya menjelaskannya membosankan, harus tetap semangat ya. Ambil yang positifnya yang bisa saya kasih, dan buang kejelekannya. Jadi kita saling sharing lah. Saya di sini tidak semata-mata menggurui. Saya juga belajar untuk mengajar atau menyalurkan ilmu saya ke mbak-mbaknya, dan mbak pun mungkin berusaha untuk melakukan manajemen waktu, entah itu sambil menuntut ilmu, melakukan hal-hal pekerjaan yang lain atau seberapa. Itu saya salut sebenarnya dengan semangatnya Mbak. Makanya walaupun jaringan lemot, kurang mendukung, penjelasan saya yang kurang jelas, tetap semangat ya berburu ilmu. Oke, bacaannya udah ya, kelar. Jadi dalam bacaan itu apa yang kita bisa peroleh? Nah, yang kita bisa pelajari bahwa dalam kesalahpahaman pun, untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut, ada juga proses negosiasi yang terjadi dalam situ. Ketika si Bapak David mau menjelaskan ke resepsionis bahwa terjadi kesalahpahaman nih, resepsionis pun merespon dengan, oh tidak, ini mirip dengan tanda tangan Bapak.
Nah, untuk meyakinkan lagi pihak hotelnya bahwa itu bukan perbuatan Pak David, maka Pak David melakukan negosiasi lagi ke pimpinannya untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut, bahwa jadi di sini tuh di dalam proses salahpahaman pun ada negosiasi untuk memecahkan kesalahpahaman itu sehingga kedua belah pihak mengerti, gitu ya. Oke, jadi tes negosiasi itu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita berusaha menawarkan atau mengusulkan hal-hal ke relasinya kita, maksudnya partner, entah itu partner kerja atau partner usaha ataupun sebagainya, dalam menyelesaikan masalah kita masing-masing, gitu. Nah, saya ini coba mengingatkan kembali nih bahwa tugas UTS-nya itu yang baru mengumpulkan itu baru sekitar 7-8 orang. Nah, saya sarankan kepada yang lain yang mungkin masih sibuk dengan pekerjaannya, coba meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas UTS-nya. Tugas UTS-nya itu yang belum tahu tugas UTS-nya itu kayak gimana sih ya, coba cari aja linknya di YouTube. Terus pilih salah satu teks yang akan dipilih, buat karangan sebanyak 500 kata. Nanti kita undi dan bakalan mendapat kado spesial dari para host dahsyat. Seperti itu. Oke? Dan catatan lagi bahwa setiap mengirimkan tugasnya, mohon disertakan nama yang asli dengan nama yang siapa ya itu, nama yang udah berubah style nama ininya. Iya, mengarang cerita, Mbak. Jadi tulis nama aslinya dengan nama akun yang biasa di ID-nya yang digunakan di kelas fisik ini. Jadi supaya saya bisa tahu nih, oh nama aslinya misalnya Mbak Tia itu Sutia. Nama Mbak Nining Kristina 1 itu misalnya namanya siapa gitu. Mbak Gia bertanya cerpen ya Miss. Iya, jadi minimal 500 kata. Buatlah, pilih teks, entah itu mbak mau bikin teks anekdot lah, teks apalah, teks eksposisi, teks laporan. Dari 3 itu pilih salah satu, buatlah teksnya. Ya, seperti itu. Dikirim ke email. Alamat emailnya itu bahasa Indonesia
bahasa Indonesia bahasaindo@gmail.com. Untuk lebih detailnya mbak-mbaknya bisa buka videonya. Ini tugas kemarin, jadi mbak-mbak yang belum mengumpulkan tugas UTS-nya saya batasi sampai minggu depan. Jadi kalau minggu depan belum masuk tugasnya, maka saya anggap nilai untuk midnya telat. Oke ya. Kalau yang sudah mengirimkan, kalau boleh kirim dan sertakan nama asli dan nama ID yang biasa digunakan di akun Wizik supaya saya bisa tahu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang baru mengumpulkan sekitar baru 7 orang loh ya. Jadi yang belum mengumpulkan paling lambat hari Selasa jam 12 malam. Oke ya. Iya, kita kirimnya via email. Mau lihat penjelasannya di YouTube, emailnya kalau gitu saya tulisin ulang ya, bahasa ada yang bertanya ceritanya bisa tentang masa kecil nggak atau apa. Jadi buatlah cerita ya, disesuaikan teks-teks yang sudah kita pelajari, entah itu misalnya ceritanya mau berdasarkan nyatanya mbak-mbak atau mau mengarang sendiri silahkan, tapi harus sesuai dengan teori-teori yang sudah kita pelajari mengenai teks eksposisi. Kalau memang mau buat teks eksposisi, pilih nih dari teks yang sudah kita pelajari, ada teks eksposisi, teks anekdot, dan teks laporan. Pilih salah satu teks tersebut untuk dijadikan sebagai bahan untuk membuat tugasnya, seperti itu. Oke ya. Kalau yang tidak sempat melihat lebih detailnya, saya buatin link ininya, bisa dicek di YouTube juga. Kalau sudah lupa dengan teori yang saya sudah ajarkan, bisa juga dicek di YouTube. Jadi sebelum saya memberikan UTS, saya mereview kembali bab-bab yang sudah dipelajari. Oke ya, jadi tugas UTS-nya itu
Ada yang mau bertanya lagi? Jelas, Mbak-mbak? Masih ada yang mau ditanyakan? Mbak Rahma, Mbak Nining, Mbak Lia, Mbak Wiwin, Mbak Tia, Mbak Rofi, dan mbak-mbak lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mbak Gia, Mbak Isda Ulfa, Mbak Purwidiansyah. Jadi udah jelas berarti ya, karena nggak ada yang bertanya nih. Oke, berarti kelasnya saya akhiri 5 menit lebih awal. Jadi mbak-mbak bisa istirahat 5 menit lebih awal. Bisa mengerjakan tugasnya mungkin habis ini. Ingat ya, jadi kalau mengumpulkan tugasnya itu disertakan nama asli dan nama ID yang biasanya digunakan di Wizik. Jadi saya bisa lebih tahu, oke? Oke, saya akhiri. Jika sudah tidak ada pertanyaan, sudah pada jelas, maka saya akhiri pembelajaran kita malam ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.